Baik, kita mulai Bapak Ibu. Selamat pagi Pak Gigi, selamat pagi Bu Erna, selamat pagi Pak Romi, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Di mana pada meeting Zoom kita pada pagi hari ini dibawakan oleh Bapak Ridwan SPT. Presentasi pada pagi hari ini di lapangan itu kasusnya mengenai biosecurity. Untuk waktu kita langsung ke Pak Ridwan. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Tina. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Pagi ini saya akan memberikan materi tentang biosecurity. Mungkin setiap farm pasti akan melakukan biosecurity ini karena seperti kelihatannya sepele, tapi memang ini adalah salah satu faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan suatu peternakan di farm tersebut. Biosecurity mempunyai fondasi, mungkin yang pertama adalah tentang isolasi ya. Isolasi dilakukan yang pertama dilakukan desinfeksi di sekeliling kandang setiap harinya. Kemudian melakukan pembasmian serangga dan hama tikus secara total. Kemudian yang ketiga, menghindari masuknya unggas air seperti bebek, unggas di dalam kandang atau masuk dalam lingkungan farm tersebut. Yang keempat, jika ada kolam sebaiknya dikeringkan untuk mengurangi masuknya burung-burung liar seperti walet datang ke farm tersebut. Menghindari adanya kontak langsung dengan petugas kandang yang terinfeksi. Kemudian yang keenam, melakukan pembakaran dan penguburan terhadap ayam yang mati, dan mungkin juga pembakaran dan penguburan bekas vaksin obat yang sudah tidak terpakai. Kemudian yang kedua adalah traffic control. Traffic control yang pertama, menghindari masuknya kendaraan dan peralatan tanpa penyemprotan terlebih dahulu. Biasanya kan dilakukan penyemprotan terhadap kendaraan yang keluar masuk. Yang kedua, menghindari pinjam-meminjam peralatan antar flock atau farm yang terinfeksi. Yang ketiga, kasus khusus seperti telur, lakukan desinfeksi, jemur sampai kering sebelum masuk ke kandang. Yang keempat, hindari masuknya orang-orang yang tidak diperlukan ke dalam kandang. Yang kelima, sopir, sales atau petugas lainnya sebaiknya mengganti pakaian khusus dan melakukan penyemprotan jika masuk ke dalam area farm tersebut. Kenapa desinfeksi penting dilakukan di suatu farm tersebut? Satu, untuk mengurangi jumlah mikroorganisme patogen yang ada di lingkungan kandang sehingga mengurangi resiko terjadinya penyakit atau wabah. Yang kedua, desinfektan merupakan bahan kimia yang dapat membunuh mikroorganisme patogen dengan adanya kontak. Yang ketiga, pembersihan harus lebih dahulu sebelum didesinfeksi. Tahapan untuk desinfeksi pada kandang kosong, tahap pertama, mengangkat setelah ayam pindah kandang atau sudah panen. Yang pertama, mengangkat kotoran ayam tersebut untuk dibersihkan, kemudian lakukan penyemprotan insektisida, terus kemudian penyemprotan dan perendaman peralatan, terus kemudian pencucian dengan deterjen pada farm tersebut, lalu rodentisida untuk membasmi
serangga atau vektor seperti tikus dan lainnya. Pencucian alat dan aliran air. Kemudian desinfeksi kedua, lakukan desinfeksi yang kedua. Kemudian pemasangan layar dan peralatan, kemudian fumigasi. Kemudian kandang udah siap untuk dimasukkan ayam lagi. Nah, untuk saat melakukan desinfeksi itu biasanya dilakukan dengan desinfektan ya. Untuk kita sendiri mungkin ada salah satu desinfektan yang kandungannya BKC dan isopropanol dengan merek kita adalah Desinfekstar. Nah, itu mungkin salah satu contoh cara melakukan desinfeksi di kandang. Demikian presentasi dari saya sebagai security. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu semua. Saya persilahkan. Saya kembalikan ke Ibu Tina. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Mungkin Bapak ada yang mau bertanya tentang biosecurity ini, di mana ada isolasi, traffic control, kenapa desinfektan itu penting, terus kenapa ada beberapa tahapan-tahapan tadi cara pemakaian desinfektan ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, untuk waktu kami persilakan. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Halo, iya saya Bu. Iya, silakan Pak Krisna. Saya mau bertanya untuk Pak Ridwan. Apakah ada saran yang tepat Pak terkait waktu atau program sanitasi di kandang? Terus yang kedua, apabila ada bisa dijelaskan Pak kapan dan butuh pengulangannya itu bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Krisna. Mungkin pertanyaannya apa ada saran yang tepat terkait waktu program sanitasi dan kandang? Apabila ada bisa dijelaskan kapan dan butuh pengulangan atau tidak, gitu Pak Krisna ya. Baiklah. Ya. Mungkin untuk untuk melakukan sanitasi kandang dan biosecurity biasanya di farm itu harus dilakukan sesuai dengan SOP. Biasanya setiap SOP di farm tersebut masing-masing ada sendiri. Jadi mungkin seperti wajib ya untuk sanitasi itu sendiri. Dalam melakukan desinfeksi kita melakukan biasanya lakukan rolling ya Pak Krisna ya, rolling untuk kandungan yang desinfektan yang biasanya dia pakai untuk bisa targetnya untuk bisa membunuh semua toksin, bakteri, virus, mikroorganisme yang ada di farm tersebut. Untuk waktunya kapan ya, mungkin pada saat seperti saat kosong kandang, tapi sudah dijelaskan tadi untuk tahapannya seperti melakukan kandang kosong biasanya harus kita usahakan dalam keadaan bersih. Jadi kita tahapnya sesuai dari awal, mulai dari pengambilan kotoran, kemudian semprot dengan deterjen, dengan fumigasi, pokoknya ada pencuci peralatan semuanya, pokoknya diusahakan dalam farm tersebut kalau posisi kosong diusahakan harus dalam kondisi bersih sampai akhirnya nanti waktu akan melakukan check in masuk lagi ayam atau DOC, kita lakukan desinfeksi lagi sekali lagi untuk meyakinkan untuk mensterilkan ayam kandang tersebut. Kalau untuk sanitasi pada ayam
ada ayamnya itu biasanya tiap farm ada juga yang seminggu sekali, ada juga yang ada seminggu 2 kali seperti itu. Dan jika mungkin kalau ada wabah atau gimana mungkin agak diperketat ya Pak ya untuk sanitasinya. Mungkin sanitasi dilakukan di sekitar kandang, mungkin di daerah-daerah area sekitar ayam tersebut. Mungkin seperti itu untuk pengulangannya itu Pak Rusna. Siap. Terima kasih banyak Pak Ridwan. Sudah cukup membantu jawabannya. Baik, terima kasih Pak kasih, Ridwan, Pak. terima kasih Pak Krisna. Ternyata desinfeksi itu sangat penting ya dilakukan di kandang untuk isolasi. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya lagi? Pak Makmur dulu ya. Silakan Pak Makmur. Terima kasih Bu Tina. Selamat pagi Pak Ridwan. Pagi Pak Makmur. Ini saya tertarik dengan tadi yang penjabaran Pak Ridwan tentang pertanyaan Mas Krisna ya tentang sanitasi pada saat adanya ayam. Saya ingin tanya, tahapannya itu yang tepat atau caranya yang tepat itu bagaimana pemberian sanitasi pada saat ada ayam ya. Terus juga yang disarankan itu jenisnya jenis apa? Kandungannya itu desinfektannya gitu. Kan kita tahu banyak beberapa produk yang kandungannya macam-macam ya. Nah, ini yang kira-kira tepat, kira-kira jenis apa? Gitu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Makmur atas pertanyaannya. Mungkin untuk tahap mungkin seperti yang ini ya, pada musim-musim penghujan seperti ini, biosecurity biasanya dilakukan seperti pengurangan semak-semak di sekitar farm tersebut, pembabatan biar bersih, akhirnya untuk mengurangi lalat yang singgah di situ, kemudian untuk pembersihan di jalannya itu dari kotoran-kotoran sisa-sisa pakan. Dan untuk untuk kandungannya sendiri memang banyak yang beredar di pasaran selama ini Pak Makmur. Ada juga yang memang tidak boleh mengenai ayam, ada juga yang diperbolehkan kena pada ayam. Nah, contohnya seperti punya kita sendiri ya untuk aplikasi yang desinfektan tersebut, mungkin itu sudah aman untuk desinfeksi untuk mengenai pada ayam, itu tidak masalah. Mungkin ada produk-produk yang lain yang memang tidak diperbolehkan kena pada ayam ya Pak. Mungkin itu udah cukup atau belum Pak Makmur? Sedikit lagi, kalau pada saat nanti kan kita kalau misalnya kita lihat di kandang butter ya gitu kan, karena kalau kita ada peternak yang melakukan sanitasi ya, nah sebaiknya spraynya itu berupa kabut atau spraynya kayak hujan gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Makmur. Ya, untuk di sekitar kandang biasanya di area kandang tersebut dari luar itu yang berupa seperti hujan ya, seperti hujan kayak gitu. Kalau yang memakai dengan dengan yang manual, yang di sekitar di atas atau di jalanan kayak gitu, kita bisa melakukan dengan pengkabutan gitu Pak Makmur. Bagaimana Pak Makmur jawaban Pak Ridwan? Cukup jelas. Terima kasih. Saya Bu Tina. Iya, silakan Pak Ramanto. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, saya Rahmanto dari Sukabumi. Saya mau bertanya dengan Pak Ridwan. Sepertinya Pak Ridwan penjelasannya tadi, sanitasi desinfeksi itu hanya pada saat persiapan kandang ya. Bagaimana kita ketahui sebenarnya sanitasi atau desinfeksi itu merupakan pintu gerbang masuknya bibit penyakit.
Nah, kalau memang sanitasi dan atau biosecurity-nya cukup kuat, nah itu setelah Pak Ridwan tadi jelaskan, terus masuk ayam, mungkin dengan biosecurity yang cukup kuat akan bisa mengurangi, bukan mengurangi, syukur-syukur malah lebih steril ya farmnya itu ya. Ya, ya betul. Sehingga tidak perlu vaksin, tidak perlu obat yang lain kali, vitamin. Bagaimana Pak Ridwan penjelasannya seperti ini? Kalau kita bisa memperkuat biosecurity, karena ini penting banget biosecurity. Pintu gerbang masuknya penyakit kan dari situ. Mungkin bisa mengurangi atau bagaimana? Terima kasih. Ya, betul. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Rahmanto. Benar, untuk biosecurity kan memang kita garda terdepan ya untuk keamanan di farm tersebut, untuk mengurangi virus Pak, yang virus atau satu yang lain, faktor-faktor yang lain yang akan merugikan peternakan tersebut. Selama kita melakukan desinfeksi biosecurity yang tepat dan baik, insya Allah itu akan mengurangi salah satu faktor yang akan pengaruhi keberhasilan suatu peternakan di farm peternakan tersebut, Pak. Jadi untuk seperti pengobatan dan vaksinasi itu kalau biosecurity tetap dilakukan dengan baik, itu kemungkinan insya Allah akan mengurangi juga jumlah pengobatan yang diberikan pada ayam, dan sehingga ayam mudah-mudahan dan sehat. Tapi untuk seperti vaksin antibiotik, kalau memang ada outbreak atau bagaimana, tetap harus kita sesuai jadwal, tetap kita harus masukkan Pak Rahmanto. Mungkin itu aja. Jadi semuanya bisa berjalan dengan berbarengan gitu Pak Rahmanto. Baik, jadi tetap tidak berani ya dengan biosecurity yang kuat, tidak menggunakan vaksin ataupun obat. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, karena tadi sudah ada 3 pertanyaan ya, kita kasih kesempatan satu lagi. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan Bu Pri. Ya, terima kasih Bu Tina. Selamat pagi Pak Ridwan. Selamat pagi Bu. Saya tadi mendengarkan pemaparan dari Pak Ridwan. Perlu adanya rolling dalam pemilihan desinfektan. Jadi untuk rolling itu sebaiknya berapa lama ya Pak? Dan pilihan desinfektan yang akan menggantikan yang sebelumnya, apakah jenisnya lebih keras dengan konsentrasi yang lebih tinggi dari sebelumnya, atau bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. Baik Bu Pri, terima kasih Bu Pri atas pertanyaannya. Untuk rolling biasanya kan kita setiap desinfektan, kandungan desinfektan tersebut itu kan mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi memang saya lihat kan tidak semuanya mutlak ada di salah satu desinfektan yang memiliki full semua kandungan terpenuhi gitu Bu Pri. Jadi memang kalau mengapa kita lakukan rolling, biar virus mikroorganisme patogen yang ada di farm tersebut biar habis ya, biar bersih, bisa steril lagi. Makanya untuk dilakukan rolling desinfektan di farm tersebut. Kemudian untuk melakukan pertama mungkin melakukan untuk yang kedua kali atau rollingnya yang berikutnya, untuk pilihan kandungan desinfektan tersebut mungkin bisa juga dilihat dari mungkin kasus di lapangannya atau seperti itu. Mungkin outbreak virus yang ini mungkin bisa kita pilih desinfektan yang kandungannya cocok untuk mengurangi resiko terhadap outbreak virus di farm tersebut. Mungkin itu Bu Pri.
kalau dalam keadaan normal, rollingnya sebaiknya ini dilakukan berapa lama, Pak? Biasanya kalau di pengalaman saya di sini kita lakukan untuk rollingnya 2 bulan sekali desinfektannya, Bu. Ya cukup, Pak. Terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama Bu Pri. Baik, terima kasih Bu Pri, Pak Ridwan. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita udah hampir setengah jam ya untuk presentasi hari ini kita akhiri. Terima kasih Pak Ridwan. Mungkin bisa disimpulkan Pak Ridwan, ada kesimpulannya nggak Pak? Untuk kesimpulannya, mungkin di suatu farm tersebut kita harus memperketat biosecurity, karena biosecurity merupakan benteng utama dalam mengendalikan wabah atau penyakit di suatu farm tersebut. Makanya kita harus tetap perketat biosecurity untuk untuk menjadikan farm tersebut menjadi steril dan mungkin akan lebih baik. Mungkin itu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang udah menyempatkan waktunya untuk Zoom kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu lagi di hari Senin Bapak Ibu. Terima kasih. Sama-sama.